teman-teman sekalian. Kali ini saya berbagi kembali tips belajar mudah makro Excel VBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat sebuah rumus menjadi kode. Jadi rumus ini yang kita buat tidak sebagai rumus tetapi menjadi kode, juga sebagai rumus namun akan aktif setiap kita klik di sel deactive sheet ini. Jadi tidak perlunya rumus, namun rumus ini aktif, tidak bisa dihapus karena kita simpan rumusnya pada sebuah worksheet. Pertama kita membuat rumus biasa, yaitu di sini yaitu rumus sum. Seperti biasa membuat rumus sum seperti rumus-rumus biasa lainnya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian mengacu kepada nilai area nilai yang akan dihitung. Lalu kita enter. Ini adalah nilai rumus sum yang kita buat. Kemudian rata-rata juga demikian. Kita membuat rata-rata seperti biasa, tulis sum AVRG. Kemudian di sini juga ada mengacu kepada area nilai yang kita tentukan. Kemudian rang juga ranking, kita membuat nilai ranking ini sama dengan sesuai area yang ditentukan juga, yaitu run mengacu pada rata-rata. Kita ambil dari nilai rata-rata, boleh juga dari nilai jumlah, bisa diambil dari nilai jumlah. Kemudian areanya tentukan, area dari jumlah ini adalah dari sini. Kita ulangi dulu. Jadi mengacu pada H6, kemudian areanya adalah dari sini sampai ke sini. Itu nanti kita akan mendapatkan nilai seperti itu. Ini adalah rumus formula yang biasa kita drag seperti ini. Kemudian ini juga didrag seperti ini. Dan juga ini kita drag seperti ini. Jadi ini adalah kita membuat rumus formula biasa. Namun di sini tujuan kita adalah membuat rumus dengan menempatkan pada sebuah worksheet. Jadi kita tidak menggunakan rumus tapi dalam berbentuk kode. Langsung saja kita masuk. Untuk rumus sum, copy saja, kita copy data rumus yang ada, kita copy, kemudian masuk ke sheet formula VBA, masuk ke sheet formula VBA. Ini sudah saya siapkan template-nya. Jadi rumus untuk sum sama semua formatnya. Jadi di sini adalah formatnya, kemudian rumus aslinya ada di sini. Jadi kita pasang rumus aslinya di sini. Setelah rumus aslinya di sini. Kemudian di sini kita menentukan areanya. Areanya adalah di sini area berapa, yaitu H6. Kita tulis H6 di sini. H6. Kita pastikan di sini aktif, komanya hilangkan. Untuk H6 kita sudah buat rumus sumnya, sehingga kita walaupun dihapus tetap akan berfungsi.
Untuk sum sudah dibuat kodenya, jadi walaupun dihapus tetap. Kemudian untuk yang kedua, kita paste lagi rumusnya di I6, copy, kemudian di sini kita pastikan rumus aslinya, yaitu selalu diawali dengan petik, diakhiri dengan petik. Kemudian di sini adalah I6 di sini, I6. Nah, kita pastikan aktif. Nah, ini sudah, jadi untuk I6 rata-rata sudah, rumus ini sudah kita buat. Kemudian kita coba di sini hapus untuk rata-rata. Ini sudah aktif. Jadi tanpa ini formula, masih tetap formula, tetapi sudah dibuat ini formulanya. Jadi tetap, tapi sudah disimpan di modul di worksheet, sehingga di sini walaupun dihapus tetap akan aktif. Kemudian untuk rang kita sama caranya, tinggal copy juga, berada di J6. Di sini kita tulis J6, rumus aslinya kita pasang di sini. Rumus aslinya dipasang di sini, kemudian lalu ada tanda petik di belakangnya. Kemudian di sini pastikan aktif berwarna, bukan berwarna hijau. Nah, di sini pastikan aktif. Ini sudah J6 sudah berfungsi karena sudah di sini. Jangan lupa kalau koma, titik koma ini diganti dengan koma. Kita coba berfungsi atau tidak. Ini akan mendapatkan pesan error. Coba kita pastikan di sini. Ini menandakan bahwa ada yang salah. Jadi di sini ini titik komanya ini diganti dengan koma, supaya dalam makro itu tidak ada titik koma tapi berganti. Kalau koma sudah jalan, kalau titik koma masih harus dibenahi jadi koma. Demikian. Kemudian kita pastikan sudah berjalan, jadi sudah menggunakan VBA. Jadi ini adalah sudah formula VBA. Kemudian untuk dragnya bagaimana? Dragnya kita tinggal mendragnya dari sampai 14. Jadi kita tulis 14 sampai 14. Ini juga 14, baris ke-14. Ini juga baris ke-14. Sehingga kita untuk dragnya tinggal copy saja yang ini, atau di sini langsung, teman-teman. Di sini langsung kita tulis H14 di sini. Kemudian di sini juga I14. Tanda petik, kemudian I14. Kemudian di sini juga tanda petik sampai, maksudnya sampai J14. Kita pastikan ini sudah berfungsi apa belum, bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah berfungsi. Ini sudah berfungsi. Di sini yang untuk rangnya J14. Saya lihat dulu. IJ ini J4, 14 di sini. Ya, ini sudah. Jadi kita sudah berhasil membuat formula dalam bentuk VBA. Ini adalah sudah salah satu cara membuat dengan cara mudah. Hingga di sini kita sudah berhasil. Ini sudah berbentuk formula VBA, walaupun dihapus tetap jalan. Kemudian di sini
variabel di sini adalah sum, jadi ranking. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tip kita membuat formula menjadi formula makro, tetap sebagai formula di sini, kemudian di sini juga tetap sebagai formula, dihapus juga masih tetap jalan. Namun ada cara lagi yang lain, kita tidak perlu mendrag lagi, jadi otomatis sesuai data yang sejumlah data yang ada, kita akan masuk ke di sini kelihatan formulanya. Namun kita di sini ada lagi cara yang berbeda. Di sini tidak ada, kita hapus ini, tetap jalan, namun tidak ada formula. Ini tidak ada formula. Kemudian di sini ini akan otomatis sampai ke bawah apabila ada penambahan data. Misalnya kita kosongkan di sini, kita tidak perlu mendrag lagi, jadi seperti ini dia dikosongkan di sini. Misalnya kita kosongkan, di sini acuannya adalah di kolom B. Apabila kolom B ini bisa, andainya ini kita tambah dulu datanya, copy datanya turun, tambah, jadi mendragnya sesuai data yang ada. Jadi kita tidak perlu mendrag di sini, tetapi sesuai data yang ada mendragnya. Di sini misalnya namanya ditambah, jadi otomatis data yang ada di sini sesuai dengan jumlah data yang ada, sehingga tidak perlu lagi mendrag data. Jadi jumlah seperti itu. Kita coba dulu dari kode yang ada. Pertama di sini kita membuat di kode ini adalah membuat data. Pertama adalah dim x ini adalah data terakhir di kolom 3, jadi mulainya di kolom 3, kemudian y adalah x tambah 6. Untuk x ini adalah yang di kolom 8. Di kolom 8 ini adalah, kita lihat dulu kolom 8 mana, hitung dari sini 1 2. Untuk kolom 8 berarti nilai sum. Ini adalah nilai sum. Kita lihat dulu caranya. Untuk kolom 8 nilai sum, ini adalah nilai sum. Jadi ini adalah nilai sum. Nilai sum menjumlahkan. Jadi di kolom 8 ke bawah dari 6 sampai C dijumlahkan. 6 sampai J itu dari 0 sampai X. Jadi data terbaris, data terbawah. Ini X adalah data terbawah di kolom 3 N3. Sehingga 6 dari 6 ini sampai data terbawah itu akan diisi nilai sum. Seperti itu maksudnya. Jadi offset J ini offset 0 mulai 6 7 8 9 sampai berapa kali pengulangan dengan nilai X adalah nilai yang terakhir, nilai data terakhir maksudnya. Kalau sampai 12 berarti kalau G nya sampai datanya 12 berarti sampai G6 sampai G12, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau datanya ini mengacu pada untuk sum dulu, untuk sum seperti ini, dari
adalah yang diatur C sampai G, yang dihitung adalah C sampai G. Kita lihat C sampai G inilah yang dihitung. Jadi sumnya berdasarkan C dan G ini yang dijumlahkan. Jadi jumlahkan sehingga dapat ini, maksudnya seperti itu, dari C 6 sampai G 6, kemudian turun sampai berapa kali pengulangan. Kita lihat kodenya. Dari sini kodenya seperti ini yang dihitung, maksudnya ini sum dulu, sum yang dihitung adalah sum ini C, sum untuk yang pertama adalah sum kasih besar dulu, kemudian mutlak, kemudian sini kita perhatikan sama-sama. Untuk sum ini mengacu dari C6, jadi C6 sampai G6 ini, kemudian offset J nya turun karena offset J ini adalah baris, J adalah baris, kemudian 0 adalah kolom, jadi tidak geser. Dari sini yang dihitung adalah untuk J nya nilai di sini. Kemudian untuk di bawahnya lagi diambil, ini ngambil dari sini, kemudian yang ini ngambil di sini, terus seperti itu. Karena yang diambil adalah nilai dari 8 sampai 8 turun di kolom 8 ini nilainya dari 6 turun J sama J seperti itu. J nya adalah yang baris ke berapa, kemudian baris ke berapa, yang baris ke 6 jawabannya baris ke 6, kemudian nanti J nya turun lagi 1 kali, berarti baris ke 7. Di sini ambil juga baris ke 7 diambil, seperti itu maksudnya untuk sum. Sama dengan ini, maka untuk baris 8 turun, kemudian baris ke-6 yang ini, maksudnya baris ke-7 yang ini yang diambil datanya, seperti itu maksudnya. Jadi rumusnya adalah di baris ke-6 kolom 8 ini untuk yang pertama diisi juga untuk J yang pertama. Untuk J yang kedua berarti di baris ke-7 maka diambil J yang kedua juga. Jadi intinya adalah dari C6 sampai G6 yang diambil pertama, apakah itu mulai dari 0 baru tetap di G6, kemudian kalau 0 habis 0 1 2 3 dan seterusnya. Jika di sini misalnya di sini J nya 2 maka jadi 8, di sini juga diambil dari 6 tambah 2 8 juga, seperti itu maksudnya. Itu adalah salah satu penggunaan sum. Sama dengan rata-rata juga sama kodenya, hanya di sini untuk sum di kolom 8, kemudian rata-rata di kolom 9, rumus rata-ratanya AP G, kemudian di sini rumusnya ada sum, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10 kolom 10 kita isi nilai rank atau ranking di sini, ranking. Kita lihat dulu ranking di sini. Di sini kolom 8 adalah untuk sum, kemudian 9 adalah untuk rata-rata, dan kolom 10 untuk ranking. Jadi ini kita buat sudah otomatis, tidak ada formulanya lagi, tidak ada formula, ya tinggal hapus saja, sudah otomatis berfungsi juga. Jadi teman-teman tinggal yang mana yang digunakan, apakah menggunakan rumus seperti dengan ini, dengan yang ini bisa digunakan dengan ini, kemudian
yang ini juga bisa digunakan seperti itu. Jadi cukup mudah untuk teman-teman semua. Adalah untuk nilai sum yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga untuk ranking. Jadi rankingnya juga otomatis tinggal rankingnya diambil dari I6 turun di J, kemudian I nya diambil I. Jadi I di sini yang diambil I dari rata-rata diambil, J nya diambil dari I, nilai I6 sampai turun dari sini seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri apa yang menjadi yang kita bahas hari ini cukup. Kemudian yang mana yang mau digunakan, apakah kode ini atau kode yang ini, yang satu ini bisa, ini lebih mudah juga, langsung kelihatan praktis. Namun di sini kita harus menentukan dragnya, harus A14, ini harus diganti-ganti seperti itu. Jadi harus diganti-ganti. Kemudian kalau kode di sini tidak perlu lagi ganti-ganti, tetap dia akan menghitung nilai X di kolom 3. Jadi nilai sejumlah data yang Anda akan otomatis seperti itu. Jadi lebih dan demikian tip kali ini, lebih kurang yang mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.